Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jumadila. Saya dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami proses terjadinya bunyi bahasa. 2. Mengenal alat-alat ucap manusia. 3. Mengetahui klasifikasi bunyi bahasa. Nah, yang materi selanjutnya yaitu komponen. Proses terjadinya bunyi bahasa melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sumber tenaga, adalah udara dari paru-paru. Yang kedua, alat ucap, yaitu organ-organ yang berperan dalam menghasilkan bunyi. Yang ketiga, rongga pengubah bunyi, yaitu rongga yang dilalui udara menghasilkan berbagai bunyi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap. Proses terjadinya bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Egresi atau proses keluarnya udara, adalah pada tahap ini udara keluar dari paru-paru melalui trakea atau tenggorokan dan laring, pangkal tenggorokan. Udara ini menjadi sumber tenaga untuk menghasilkan bunyi. Yang kedua yaitu fonasi atau proses getaran pita suara, adalah udara yang keluar dari paru-paru akan menggetarkan pita suara di laring. Getaran ini menghasilkan bunyi dasar yang disebut dengan nada. Yang ketiga yaitu artikulasi atau proses modifikasi bunyi. Bunyi dasar yang dihasilkan oleh pita suara kemudian dimodifikasi oleh alat ucap atau artikulator di rongga mulut dan rongga hidung. Yang keempat, ora nasal atau proses keluarnya bunyi, adalah bunyi yang dihasilkan pada tahap artikulasi kemudian keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi yang keluar melalui rongga mulut disebut bunyi oral, sedangkan bunyi yang keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Nah, materi selanjutnya yaitu alat ucap. Alat ucap manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama bagian atas, tenggorokan, pita suara, dan epiglotis. Yang kedua, bagian tengah, rongga mulut, lidah, gigi, dan alveolus. Yang terakhir yaitu bagian bawah bibir, rahang bawah. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama yaitu vokal. Vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan. Yang kedua yaitu konsonan. Konsonan itu yaitu bunyi yang dihasilkan dengan hambatan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari materi proses terjadinya bunyi bahasa adalah proses terjadinya bunyi bahasa merupakan hasil kerjasama antara organ pernapasan, pita suara, dan alat ucap. Keempat tahap yang disebutkan di atas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bunyi bahasa merupakan hasil interaksi antara sumber tenaga, alat ucap, dan rongga pengubah bunyi. Pemahaman tentang proses terjadinya bunyi bahasa penting untuk mempelajari fonologi dan fonetik. Nah, teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.